Ya, kita mulai lagi untuk update emiten punya teman-teman ya. Baik teman-teman, bagi teman-teman yang belum di watchlist ya, tinggal sabarnya teman-teman sebentar ya, karena di bursa kita kan bukan untuk 1 hari, 2 hari. Teman-teman harap bersabar aja ya, tinggal sedikit lagi teman-teman ya, untuk pembahasan yang watchlist, untuk video yang kemarin ya. Mudah-mudahan, hari ini selesai teman-teman untuk pembahasan yang update-annya, nanti mungkin disusul dengan komentar-komentar yang baru kita akan bahas lagi ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar, yang telah memberikan subscribe sangat luar biasa ya. Tanpa ada teman-teman, semua video-video yang sebaikan tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten itu adalah milik teman-teman sendiri gitu ya, yang saya berhasil kumpulkan di kolom komentar. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang belum saya bahas, mohon maaf teman-teman ya, nanti mungkin secepatnya saya bahas. Karena saya harus mencari datanya dulu ya. Mungkin kalau update-an, mungkin mudah teman-teman untuk mencari data kita harus cross check dulu ya. Dan bagi teman-teman yang telah memberikan support doa juga terima kasih. Doa teman-teman kabulkan sampai jam 21.05 saya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Dan kepada teman-teman yang telah memberikan super thank terima kasih ya. Mudah-mudahan super thank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Baik, langsung aja ada Elit teman-teman ya. Kita lihat Elit. Elit Elit, tanda penurunannya sudah mulai ditembus teman-teman ya. Yang satu nih saya hapus aja ya. Tinggal nunggu satu lagi nih apakah tembus atau tidak. Kalau masih di 182 masih nempel, masih cenderung aman ya. Kecuali kalau jeblos 182 dia akan melanjutkan ke angka 173, berarti posisi harus menyentuh ini teman-teman ya. Ini garis yang saya gariskan juga, ada PR penurunan ya untuk gap-nya yang lumayan agak lebar di angka 162 sama di angka 150. Tapi tanda-tanda kenaikan sudah dibikin sama dia teman-teman ya. Nah ini teman-teman, mudah-mudahan besok ada pantulan ya. Walaupun turun jangan sampai lebih daripada 182 ya, dia harus dijaga di angka MA10-nya. Untuk pungutan, perhatikan untuk Foreign sudah mungut lama, terus dia keluar di tanggal berapa nih, tanggal 23 April dia ngambil lagi dan kemarin terakhir dia jualan. Tapi sebenarnya Foreign sudah masih di atas teman-teman ya, si pungutan Foreign-nya masih di atas, artinya si Foreign itu masih banyak barangnya ya. Dia kalaupun ada dilempar ya hanya sedikit aja. Kita cek siapa kemarin yang ngelempar, ada CC teman-teman ya. Lihat CC kemarin ngambil nggak tanggal 30? OBK yang ngambil. AK 9.000, CC 8,8. Kalau digabungkan sama tanggal 2, CC 1,9 juta aja ya. CC ngambil 18, jual 17. Coba cek dari tanggal 25 April, coba cek tanggal 25 April. Oh, CC masih ada nggak teman-teman? Coba lihat nih. CC masih ada 10.000 lot lagi sisa barangnya teman-teman ya. Di sini kan dia memaaf harga kan sini jualan. Mudah-mudahan besok ada pengambilan lagi ya dari si CC ya. Yang penting dia tidak keluar dari 183 masih aman. Kita cek Elit posisinya di mana. Oh, dia baru keluar teman-teman dari harga tertingginya sekarang. Nah, teman-teman targetnya jangan jauh dulu ya. Mungkin ke area sini teman-teman ya. Kalau dia tembus sini teman-teman di 206 berarti dia mau melanjutkan ke angka tanda kenaikan ya. Nah, semua harga tertingginya di sini teman-teman ya. Di angka 279 ya. Ya di sini teman-teman ya, di angka sini, di area sini kan. Saya hanya menaikkan ke angka sini 262 ini belum tersentuh sama body, baru sama shadow aja teman-teman ya. Jadi untuk tanggal 298-nya nih, mudah-mudahan sih bisa ke atasin ya. Karena posisi sebenarnya masih uptrend, kenapa MA200 pun masih di bawah MA10 sama MA20 kan. Nah, bandar lokal sudah mulai ngambil lagi ya. Nih, 2 hari ini sudah mulai ngambil bandar lokal, kita cek. 2 hari ini tanggal 30 teman-teman ya. Nah, ada teman kita yang ngambil, ada CC, ada OD, ada XC, ada KK, ada DR ya. Ini MG sudah masuk nih teman-teman ya sama si KK. Disinyalir di sini ada bandar yang masuk tapi hanya sedikit aja.
Smart Money belum ada yang ngambil lagi teman-teman ya. Teman-teman kalau mau ngambil lebih baik nanti kalau Smart Money sudah mulai masuk, sudah mulai di bawah teman-teman ya. Maka sudah bikin siklus dia nih, ya. Jadi lebih baik nanti tunggu aja, teman-teman ngambil di bawah aja lebih enak lagi ya, biarin aja, tungguin aja, mau naik ke berapa pun silahkan aja gitu. Nanti kalau sudah di bawah lagi, teman-teman tinggal pungut lagi di bawah ya, udah bikin siklus soalnya dia. Nah ini kalau terjadi kenaikan, harus bisa melewati 208 ya. Sudah mulai di-sideways akan lebih bagus lagi teman-teman ya. Secara MA sih ini harusnya bisa di-up ya, minimal ke 236 lah, 2236 tidak mau lanjut ya artinya dia mau melanjutkan penurunan kembali bisa ke level 152 bahkan bisa ke angka 96 lagi ya. Kalau 96 udah teman-teman karena ini emang emiten yang cenderung dikerjain teman-teman sama si bandarnya. Nanti kalau mau ngambil lebih baik nanti smart money yang sudah masuk banyak baru teman-teman masuk gitu akan lebih baik lagi. Jadi enak kenaikannya, kalau sini kan kenaikan berapa persen? Sekitar 27% sama di angka 39 persenan di situ ya. Penurunannya berapa persen? Kalau ada penurunan tinggal 19% masih bisa sih pakai skema atau average teman-teman. Nanti kalau emang average di sini aja, nanti kalau ada kenaikan ke angka 174 mungkin bisa kejemput, kalau terjadi penurunan gitu kan. Kalau jadi kenaikan mudah-mudahan bisa melewati 208 ya, karena secara pungutan si Bandar Poin masih ada di dalam ya. Bandar Poin masih ada di dalam, mudah-mudahan jangan tembus sampai tadi tembus 182 ya, 182 tembus ke bawah, bisa jadi dia menembus 173 sampai bisa ke angka 149 lagi. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi si elit ini lagi ada akumulasi dari seorang Bandar Poren, walaupun kemarin ada pembuangan yang sedikit aja, dan Bandar Lokal pun sudah mulai ngambil sedikit demi sedikit. Ada BRRC. BRRC kemarin sudah tembus ini, tembus tanda kenaikan cuman belum sama body, akhirnya saya tidak, menghapusnya ya, biarin aja di situlah teman-teman ya. Tanda kenaikan ada di angka 72 sama di angka ini target teman-teman, 72 target, yang ini 56 adalah tanda kenaikan juga target sama apabila sudah menembus target pertama, target kedua ini banyak gap teman-teman, ini banyak gap yang harus dilewati, ini target utama di sini. Berarti teman-teman tinggal tunggu waktunya aja, target utamanya di angka berapa nih, 298 ya, di sini ada si kepala merah, tapi teman-teman jangan tinggal terlalu tinggi dulu. 224 ataupun ke angka 105 juga sudah mulai bagus untuk menutup, si gap yang sangat lebar ini ya. Ini Y-nya si XA teman-teman, saya curiga nih kalau si XA kayak di si asli ya. Nanti teman-teman kalau punya, emiten yang di di IPO-kan si XA, Y si XA lebih baik teman-teman nggak usah ikut deh gitu kan. Kenapa? Karena kecenderungannya seperti ini, ya. Nah ini si Smart Money sudah mulai masuk, udah mulai bagus nih ya, Smart Money sudah mulai bagus. Kemarin sempat di-up dikit ya, ada penjualan dikit, sekarang sudah masuk lagi. Untuk isiannya Bandar Poren masih ada di dalam semenjak dia ngambil di sini belum ada penjualan lagi yang signifikan ya. Bahkan cenderung si Poren itu 22 April dia liburan teman-teman ya. Dia mengadakan liburan ternyata. Ini posisi Bandar Lokal ngambil 2 hari ngebuang, ngambil terus ngebuang nih, pembuangan agak lumayan teman-teman ya. Nah ini, kita lihat ke atasin deh. Nah ini ada si kepala kembar teman-teman ya. Sebenarnya sih sudah mulai bagus di 50 untuk ke atasnya ya. Ini kan masih di bawah si candle masih di atas EMA artinya masih posisi uptrend asal jangan dilewatin lagi ya. Si Bandar Press sudah ngambil masih ada barangnya dan Foreign pun sebenarnya masih ada barang teman-teman, cuman ya sekarang dia lagi liburan dulu tidak ngambil barang ya. Ini kalau di 50 kan kita lihat, ke depannya siapa yang ngambil untuk yang keluar dulu ya. Tanggal 30 ya CC, XL, JP, PD ya. CP masuk nih spesialis bawahan sudah mulai masuk teman-teman ya. CP itu kan spesialis bawahan, suka ngambil di bawah itu ya, udah sekitar 15 ribuan. CXA-nya mana, CXA masuk cuma 1.000 doang ya, kecil amat ya CXA ya. Oke teman-teman, target utamanya saya di angka atas ya, tinggal sabarnya aja. Kenapa di, targetnya atas, karena emiten yang di-downtrend-kan atau dijatuhkan, biasanya berdasarkan kebiasaan suka kejemput lagi minimal ke harga IPO-nya. Tapi ini saya curiganya XA nih teman-teman ya, biasanya kalau XA seperti saham asli,
dia masih posisi di 50 ya, belum di-up lagi semenjak kemarin ada pembukaan keran. Tapi ini sudah mulai ditransaksikan, dikasih-kasih lumayan teman-teman, daripada istilahnya dibuang terus ya sama si bandarnya atau si WA-nya, lebih baik seperti ini. Jadi teman-teman walaupun istilahnya ada yang nyangkut bisa langsung dijual kalau seperti ini ya. Udahlah saya sudah tidak suka langsung jual nggak jadi masalah gitu kan. Oke teman-teman, secara MA sudah mulai diangkat nih, MA 10 semua di bawah candle, tapi si bandar lokal masih posisi nahan teman-teman, tidak mau jualan, tapi si CP sudah mulai masuk ya. CP sama si Kakak sudah mulai masuk nih. Biasanya CP juga lumayan teman, atau si Kakak juga lumayan ya. Oke, untuk BRRC seperti itu ya. Jadi posisinya tinggal ngelewatin ini dong 57 ya teman-teman ya. 57 tertemu sama body, dipastikan dia akan ke angka 73 lah. Targetnya di sini teman-teman. Di angka 73 dulu deh ya, nanti nyambung ke angka 90-an. Dan target utamanya ada di atas, cuman tinggal nunggu waktu aja karena smart money kemarin sudah nunggu bagus nih. Ya tinggal tapi terjadi di sini kenaikan di sini doang ya. Sampai ke 61 ya sini ya. Mudah-mudahan nanti smart money ngumpul lagi karena smart money adalah lawan yang sepadan untuk bandar lokal dan foreign teman-teman. Tapi di sini bandar foreign lagi liburan jadi lawannya bandar lokal ini. Oke, untuk BBR aja seperti itu ya. HGII kita cek. HGII emiten yang didowntrendkan, target saya target utamanya di angka 250, LK-nya sudah dibahas. Nah, sekarang bagaimana? Perhatikan teman-teman ya, sekarang sudah menembus tanda kenaikan ya. Ini sudah ditembus, tapi saya tidak cabut dulu, biarin aja ya. Nah, masih bertahan di angka situ ya, bertahan di angka situ. Yang penting dia tidak lepas dari sini teman-teman. Kita gedein dulu dikit. Nah, yang penting dia tidak lepas dari MA 20-nya ya. Ini cenderung bagus di sini teman. Ini bagus nih. Ini bagus. Nah, di sini ada gap kecil nggak di sini? Aman. Nah, di sini nih. Jadi kalau dia tembus ataupun turun ke level 172, 171 nggak jadi masalah ya. Kenapa? Karena masih ada tahanan dari MA 10-nya. Maaf, MA 20 ya. Jadi sebelum jebol MA 20 teman-teman, kalau menyentuh nggak jadi masalah ya di sini ya, di 170-nya ya. Tapi kalau sudah jebol teman-teman ke level 160 hati-hati aja ya, karena dia, mau menembus PR-nya dulu gitu kan. Habis tembus PS ini mudah-mudahan bisa ke arah sini, ini harga paling bawahnya 145 ya untuk si HGI ini. Ya harus lepas dulu dari harga sekarang teman-teman ya. Aja nih lihat tanda kenaikan di angka 190 aja sudah mulai bagus ya. Sebenarnya sudah mulai bagus teman-teman, targetnya di sini ya. Nah, ini targetnya di sini aja dulu, harus di sini dulu, nanti kalau ke 216-nya tanda kenaikan aja, tapi targetnya sebenarnya target utamanya di sini ya. Ini target utamanya di level 250 teman-teman. Kenapa di sini emiten yang didowntrendkan? Jadi ada 2 penelitian teman-teman emiten yang didowntrendkan itu, yang satu emiten yang di 50 kan, artinya dijebloskan ke 50 dan, emiten yang dijebloskan tapi tidak sampai ke 50, mungkin angka 100 teman-teman. 70 gitu, dia tidak pernah mencapai 50 tapi sudah di-up kembali. Nah, biasanya target itu bisa mencapai ke target utamanya, tinggal bersahabat dengan waktu. Sekarang pun posisinya uptrend, sekarang lagi ditahan dulu. Perhatikan bandar, foreign sudah ngambil terus ya, di sini yang biru nih, ngambil terus. Bandar lokal pun demikian. Jadi ini ada penahan, ada pengeluaran sedikit demi sedikit nggak jadi masalah. Nah, di sini si foreign sudah ngambil lagi 7,3 juta aja, kecil teman-teman ya. Tapi untuk seorang foreign lumayan lah teman-teman ya. Ada si ZP yang ngambil, CBK sama si AK keluar, Smart Money sudah mulai masuk. Tinggal aja ke sini nih. Sini target di sini sudah tercapai ya lumayan kan. Nah, ini nanti di apa namanya, di-sideways-kan akan lebih baik lagi, tapi kalau mau lanjut kenaikan ya silahkan aja pokoknya. Tapi secara isian sudah diambil sama barang lokal dan brand, teman. Ini si Y-nya si TP sama si AI teman-teman ya. Ini tuh Y-nya nih, tandain teman-teman ya. Oke, biasa kalau Smart Money sudah mulai masuk nih ya, jarak beberapa hari dia lumayan kan, dan juga Smart Money sudah mulai masuk, pertanda baik lah teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa di-up ya sampai ke targetnya ke angka 190. Lanjut, ada IBOS, IBOS. Ingat teman-teman saya, untuk update saham saya tidak melihat berita apapun ya, hanya melihat dari isiannya aja ya sama candle-candle-nya. Ini IBOS, sebenarnya IBOS itu saya lagi nunggu di, 27-nya teman-teman ya, target pun di sini nih, karena di sini apa, ada si ekor merah di sini nih, ya. Jadi ini belum uptrend juga teman-teman ya, belum uptrend juga, mudah-mudahan sih bisa dibawa. Kemarin udah mulai nih, ternyata MA 20-nya masih berada di atas MA 10 kan.
Jadi posisinya downtrend, tapi downtrend ini ternyata sekarang sudah mulai diambil nih sama Bandar Lokal nih. 2 hari ini Bandar Lokal sudah mulai ngambil ya. Kita cek untuk Bandar Lokal siapa tanggal 2 ada EP bagus teman-teman, EP bagus ya. Ini Smart Money sudah mulai masuk nih. Smart Money sudah bikin kumpulan 1, 2 di sini belum jualan ya. Nah, ini sudah mulai masuk lagi nih. Jebloskan aja ke 27 itu akan lebih baik lagi untuk menutup PR-nya. Tinggal nunggu waktu aja teman-teman ini ya. Foreign kemarin sudah masuk sedikit ya 26 juta nih. Kita cek tanggal berapa nih? Tanggal 29 April ya. Mana Foreign? Oh 29 Mei itu mah. April. Nah, ada RF broker KW teman Foreign KW ya yang ngambil ya. Harusnya CC yang ngambil akan lebih keren lagi teman-teman ya. Jadi ini si broker foreign-nya belum maksimal yang ngambilnya teman-teman, tapi mudah-mudahan jadi kabar baik juga ya. Tapi kabar baiknya itu si foreign sudah mulai si Bandar Lokal sudah mulai ngambil di sini ya. Semenjak dia ngejatuhin ternyata diambil 2 hari ini. Mudah-mudahan menjadi pertanda baik. Saya pikir sih lebih baik ke bawahin dulu ke angka 27 dulu untuk menebus PR. Di sini ada PR gap sama si ekor merah. Smart Money sudah mulai nggak masuk, tinggal tunggu waktu aja teman-teman, tinggal tunggu waktu aja. Ya karena ini bandar si foreign-nya kemarin masih jualan. Ini target-target kenaikan ya saya deket-deketin ya di sini ya, biar jadi penyemangat ya. Ini target utama di sini aja teman-teman, saya nggak jauh-jauh ya. Nah, biar kelihatan teman-teman ya. Ya istilahnya gini teman-teman ya, jadi tidak dalam waktu dekat teman-teman harus, berjuang, harus bersabar ya. Karena saya bilang begitu kan dari awal juga. Semua teknikal, semua istilah metode-metode kalah dengan yang namanya teknikal kesabaran. Makanya kita harus bersahabat dengan waktu kalau di saham teman-teman ya. Ketika turun ingat pasti akan naik. Ketika naik ingat pasti akan turun teman-teman ya. Yang penting teman-teman harus satu, hindarin emiten yang telah PKPU. Artinya, penundaan hutang gitu ya, berhubungan dengan hutang. Hindari emiten yang sudah equity-nya negatif. Yang ketiga, hindari ketokohannya yang bermasalah. Komisarisnya, direkturnya, bahkan istilahnya ada selentingan apapun yang bersangkutan dengan pemilik emitennya dan positif teman-teman dia tidak istilahnya, berhubungan dengan hukum, teman-teman lebih baik hindarin aja, ya. Lebih baik teman-teman nyari kalau emiten-emiten yang nggak apa-apa teman-teman, yang penting dia LK-nya keluar tiap bulan, udah yang penting mau negatif mau positif, LK-nya keluar tiap bulan, Bandar pun sangat suka teman-teman. Ketimbang dia tidak melaporkan keuangan cenderung Bandarnya tidak suka ya. Oke teman-teman seperti itu ya. Karena di atas market maker itu ada pemilik emiten teman-teman, ingat ya. Market maker boleh mengerjain sahamnya, tapi kalau pemilik emitennya tidak mau di-up, tidak akan terjadi teman-teman. Jadi yang menentukan sebenarnya pemilik emitennya, dia makanya dibilang pengendali teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu IBOS lagi bagus teman-teman, tinggal tunggu waktunya aja, ini di luar daripada berita apapun ya. Tinggal nunggu waktu aja ini teman-teman ya. Mudah-mudahan sih bisa diturunkan ke angka 27 nih ya, 27 bisa ditembus aja akan lebih baik lagi ya. Dan mudah-mudahan tidak jebol 27-nya, karena si Bandar Lokal sudah mulai ngambil lagi walaupun sedikit teman-teman, kan Smart Money sudah mulai ngambil kan, Smart Money. Saya bilang kan kalau Smart Money itu adalah, broker atas nama institusi biasanya teman-teman ya. Dia biasanya broker retail. Mau XL, mau EP, mau CC gitu, mau KK, mau DR, yang penting dia atas nama institusi. Di sini terlihat jelas ada akumulasi dari, pihak Smart Money. Oke teman-teman untuk IBOS seperti itu ya. Lanjut ada Live teman-teman ya, Live. Sembari LK-nya periksa teman-teman ya. Live sudah mulai bagus teman, target penurunan di angka berapa nih? 111 ya. Kita lihat Live. Live. Live keren banget teman turunnya ya. Udah keren banget, sudah tidak ada tahanan lagi teman-teman ya. Kecuali di sini nih. Nah, ini tahanannya apa? Nih ada seekor hijau teman-teman ya. Juga seekor hijau ditahan dengan seekor hijau. Ekor hijau ketemu ekor hijau. Nah, ini sama tinggal tinggi lagi nih teman-teman, tapi ini masih posisi downtrend ya, tapi sedikit teman-teman ya. Nah, perhatikan tuh. Kan jelas banget kan? MA10 masih berada di atas candle, artinya masih posisi downtrend. Nah, ini tanda kenaikan sudah dilihatkan kan di sini. Ya. Dan juga tanda kenaikan nih, cuma sedikit banget biarin aja. Ini tinggal ada dorongan aja teman-teman. Bila besok masuknya itu dari harga sekarang penutupan ya, cenderung bagus,
ke sini aja nih, atau enggak ke level sini aja nih, lebih dikit di 1, udah mulai uptrend tuh. Kenapa? MA10 sudah mulai dilewati, MA20 sudah mulai dilewati. Akhirnya tanda-tanda kenaikannya sudah diperlihatkan teman, cuman teman-teman jangan, jauh-jauh dulu targetnya di angka 167 sudah mulai bagus teman-teman ya. Oke teman-teman ya, nanti biasanya kalau yang seperti ini, harus bisa menembus harga seperempatnya dulu deh gitu teman. Kenapa? Karena ini, cikal bakal kalau lagi downtrend seperti ini dia tidak akan bisa menembus harga atasnya lagi, makanya harus dilewati diri dulu nih. Jadi kalau dia hanya melewatin sini aja terus dia balik lagi berarti mau melanjutkan penurunan. Tetapi kalau sudah mencapai target kan 1, 2 sudah mau dilewati, terus dia bikin step akan lebih baik lagi ya. Pertanda step-nya nanti naik, turun sedikit, koreksi, naik lagi, koreksi. Nah, itu bikin step, step 1, step 2. Mau ini kan step 1 nih, kalau ada kenaikan jadi step 2 gitu kan di sininya nih. Oke, teman-teman ya, untuk lift seperti itu ya. Teman-teman yang nyangkut harap bersabar aja ya. Kejemput kok tenang aja, teman-teman. Kemarin pengawalan saya sudah selesai di sini kan. Kenapa pada beli lagi di sini? Nih, target 06 pengawalan selesai. Jadi untuk live itu udah selesai pengawalan. Ya, untuk live itu seperti itu, teman-teman ya. Ya udahlah kita, istilahnya lagi kita di sini kan 282 kan di sini nih. Ya 282 pas banget di sini teman ini sebab kalau teman-teman yang nyangkut di atas itu sudah kejemput. Ini mungkin teman-teman nyangkut lagi di harga atas lagi ya. Sebab kalau teman-teman kemarin yang nyangkut di sini sudah kejemput semuanya, di sini udah kejemput nih ya. Gimana lagi, apa kalau dari bawah teman-teman ya, udah kejemput pastilah ya. Makanya saya bilang teman-teman walaupun dia posisi lihat di sini ya, kalau sudah di antara di harga atas sama harga tengah udah mendingan hindarin aja. Nah, teman-teman nanti ngambil aja ketika sudah mulai di bawah. Nah, lihat nanti MA10-nya model ini kan sebentar lagi nih. Tungguin aja teman, tungguin aja. Ingat ya, MA10 di bawah candle menuju ke atas. Bukan MA10 di bawah candle menuju ke bawah, jangan. Itu masih ada posisi downtrend-nya. Tapi kalau sudah menuju ke atas biasanya suka ada kenaikan. Nah, ini bandar lokal sudah akumulasi ya di sini nih. Mana bandar foreign nih. Mana di sini yang sini ya. Tinggi kan dari sini nih, mulainya dari sini nih dikit, terus masuk, ada pengeluaran masuk lagi ya, terus keluar lagi, masuk lagi, terakhir dia masuk. Jadi kita cek yang tanggal 2-nya aja, siapa yang masuk untuk foreign-nya. Mudah-mudahan CC nih, bukan sama si AK ya. AK juga bagus teman-teman ya. Ada AK, ada BK, tapi cuma hati-hati BK. Kenapa BK hati-hati? Dia itu kalau ngejual bisa di atas, bisa di bawah, bahkan di bawah pun dia bisa jualan teman-teman. Karena pandai ya untuk BK itu untuk jualannya. Tapi secara isian si Bandar Pondes sudah mulai masuk ya, lokal juga sudah mulai masuk dari sini nih. Nah, ya. Nah, tinggal tunggu ini aja teman-teman, tinggal tunggu hentakannya aja, gitu ya, tinggal tunggu hentakannya aja. Apalagi kalau nanti ditunggu Smart Money teman-teman, udah keren lagi ini mah ya. Kalau teman-teman pengen, sabarnya, contohnya naik lah biar aja naik juga. Tunggu aja Smart Money sampai, ngumpul lagi teman-teman, terus nanti tungguin MA10 di bawah kanan menuju ke atas, ya. Mungkin kalau seperti ini kan suka dikasih nah tunggu koreksinya aja ya, dikasih kok teman-teman koreksiannya ya. Oke teman-teman seperti itu ya, hati-hati ya ini area penurunan di angka 1111 dan di angka 112 teman, cuma beda 1 tick doang ya. Oke teman-teman untuk leverage seperti itu ya, teman-teman yang nyangkut ya harusnya kemarin waktu kejemputin sudah saya kasih tahu kok di sini teman-teman, cuman teman-teman mungkin ada yang nyangkut di area sini ya. Teman-teman makanya kalau mau ngambil saya upayakan teman-teman ya, ini kalau lagi MA10-nya lagi menuju ke bawah begini di atas candle, lebih baik teman-teman jangan ngambil dulu deh. Saya dulu pernah seperti ini teman, setiap ada yang turun begini saya ngambil, cuan sih, cuan, cuman ya banyak deg-degannya dan banyak jeblosnya juga teman-teman ya, banyak jeblos kan pinginnya kita itu menunggu seperti ini, turun ada kenaikan seperti ini kan, turun ada kenaikan seperti ini kan, pinginnya seperti itu. Ternyata teman-teman harus bisa ngitung, penurunannya setiap penurunan berapa persen, setiap emiten itu beda-beda, ada yang 20%, 32%, 58%, sama 62%. Nah teman-teman nggak mau ngambil di mana gitu. Tapi kalau teman-teman ngambil MA10 di bawah candle biasanya suka ada kenaikan, nah itulah sebenarnya mendingan memanfaatkan itu. Walaupun lagi downtrend ketika MA10 di bawah karena biasa ada kenaikan walaupun sedikit ya, nanti turun lagi. Makanya targetnya kalau sudah downtrend begini lebih baik jangan tinggi-tinggi dulu untuk menguji dulu, karena untuk menguji dulu mau tembus nggak nih area targetnya. Kalau area target tembus sedikit, ada koreksi tunggu MA-nya. Kalau MA10 masih berada di bawah karena dan MA20 masih di bawah karena menuju ke atas, positif dia akan uptrend kembali begitu teman-teman ya. Terus harus diiringi dengan yang namanya
eee, isiannya ya. Ini kan isian sudah mulai bagus nih ya. Ini sudah mulai di bawah teman-teman ya, targetnya ke 199 juga masih bisa di harga tengahnya. Ada kecenderungan di harga tengah bisa tercapai ya, 1,9. Jadi teman-teman kalau nyangkut, upayakan average nanti harganya di bawah 199 ya, atau enggak 190 lah ya, biar langsung bisa kejemput lah. Oke teman-teman, mungkin untuk live seperti itu ya. Lanjut ada BDKR, BDKR, BDKR. Udah lama nggak teman-teman ini ya? Oh, baru 25 menit, santai lah berarti. BDKR ke sana udah bagus teman-teman ya. Kita cek dulu lokasinya dulu, lokasi. Posisi, nggak apa-apa lah teman-teman ya. Yang penting udah murah banget BDKR ya. Sudah lepas daripada harga listing, sudah lepas daripada harga murah, sudah lepas daripada offernya. Nah, ini MBK yang sudah di-offerkan, artinya cenderung nanti ke depannya terbatas kenaikannya ya. Nah, teman-teman ini mungkin targetnya jangan jauh-jauh dulu, ke harga murah juga bagus ya di angka 270. Nah, sekarang kan lagi posisi downtrend, teman-teman biarkan aja dulu ya. Nah, EMA 10 sudah mulai di bawah kanal teman-teman ya. Lihat, tapi posisi lihat nanti ini tanda-tanda penurunan di angka 105. Gedein dulu dong, gedein dulu. Nah, ini target kenaikan dulu teman sebentar ya. Naik turun bukan, di sini juga sudah dihalang. Di sini ada sedikit nih. Nah, dia harus bisa nemu ini tanda kenaikannya teman-teman ya. Ini tanda kenaikannya, ini targetnya di sini 1,9 targetnya. Di sini ada gap kecil. Nah, posisi ini udah kepala kembar, hati-hati nih. Kan ketika MA10 di bawah kanal menuju ke atas, dikit di sini kan 125. Ada kenaikan kan 21 karena 1 ya, 128, 129. Sudah shadow sedikit sampai ke angka 130 kan lumayan di sini teman-teman. Kalau ngambil 1%, 2% lumayan. Ketika MA10 di bawah candle menuju ke atas. Nah, ini sudah mulai dead cross kembali teman-teman ya. Karena jadi muncul sih kepala kembar di sini. Makanya hati-hati area sini nih. Ini area sini hati-hati ya. 119 itu area penurunannya, dan di sini juga ada penurunannya di angka 105, dan di sini ada gap kecil nih ya. Kan ini seekor hijau teman-teman, lebih baik turun ke bawah aja sembari ada gap kecil. Oke, hati-hati ya kalau sudah menembus 119 berarti dia mau menunjukkan ke bawah. Ini juga MA-nya lagi menuju ke bawah karena MA20 pun ini semua kemarin sudah mulai apa namanya? Sudah mulai golden ya. Cuman ini ada si kepala kembar nih, hati. Makanya kalau dia turun ke arah sini dan dia tidak melanjutkan penurunan, cenderung dia akan di-up ya. Tapi kalau dia sudah menuruni, sudah lewat 118 ya cenderung dia akan akan dibawa ke bawah lagi. Tetapi bagus, kenapa? Dia sudah menjemput PR-nya. Jadi nanti bikinnya dem dem dem. Mudah-mudahan seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi lebih baik teman-teman tunggu aja, konfirmasi aja ya, biar si MA10-nya lagi menuju ke atas. Soalnya udah ditandain ada si kepala kembar, teman-teman ya. Nah, biasanya kalau kepala kembar ada penurunan seperti ini ya. Oke, ini tanda kenaikan harus dilewati nih ya. 1 kali, 2 kali, 3 kali tidak mampu. 1133-nya. Nanti kalau sudah terkonfirmasi dia naik ke sini, targetnya di sini aja 196 aja. Sini berapa targetnya? 270 ya. Ini harga sudah murah banget teman-teman ya. Kita cek di sini berapa sih? 32 BDKR, kita cek BDKR. BDKR. Kita cek BDKR PR rasionya berapa. Jangan sampai teman-teman beli di harga mahalnya walaupun di bawah. Wow, 113 fix milik bandar ini teman-teman. Fix ini milik bandar. Jadi bandar cenderung pengen di harga bawah. Nah, makanya kita akan cek lagi nih. Nah, sementara ini ya, sementara ini posisinya bandar kemarin ngambil di sini area sini ya, tinggi banget. Terus dia keluar lagi. Jadi ada pengambilan, di sini ada pengambilan, kayak pengambilan, terus ada pengeluaran. Mungkin barangnya tinggal 1/4 lagi barangnya, tapi masih ada barangnya teman-teman ya. Terakhir ada penjualan. Lihat foreign. Foreign di sini kan keluar, tapi kalau teman-teman perhatikan dari sini, dari tanggal 13 Desember dia ngambil terus. Ada pengeluaran, ngambil lagi, pengeluaran, ngambil lagi. Keluar, ngambil, keluar, ngambil. Sekarang sudah mulai keluar tapi sedikit. Tapi sebenarnya si foreign lagi ngambil banyak teman-teman ya. Nah, dia sudah mulai diakumulasi lagi sejak bulan Desember ya. Sejak bulan Desember dia ngambil terus. Walaupun ada pembuangan tapi masih sedikit, masih barangnya masih banyak. Begitupun dengan lokal, biasanya ngambil terus ngebuang, nanti ngambil lagi, ngebuang lagi. Nah, ini sudah mulai di up ya. Makanya harus bisa melewati 133-nya.
133 dilewati, dikit aja teman-teman, terus dia turunin kembali nggak jadi masalah, yang penting dia tidak lepas daripada MA20-nya, masih cenderung aman. Targetnya 197 dulu ya. Apalagi kalau sudah nyampe ke target ke 228 ya cenderung aman lah teman-teman. Oke teman-teman, hati-hati pranknya teman-teman ya. Tapi ini posisi sudah di bawah banget, sudah apa namanya, sudah harga murah banget ini ya teman-teman. Walaupun teman-teman nanti ke harga 279 juga masih bisa kejangkau ini di harga murahnya. Ataupun teman-teman di harga listingnya di sini di angka 231 ya. Nah ini karena ini milik bandar, perhatikan ya, PR ratio-nya 113 itu milik bandar teman-teman ya. Harusnya didukung dan PR ratio gede juga di sini 500 gitu, akan lebih baik lagi. Ini kecenderungan harga sudah mulai terbatas ya. Tapi lebih baik teman-teman tunggu aja sampai MA10 betul-betul di bawah karena menuju ke atas ini soalnya di prank mulu ya sama si bandarnya. Ngambil jual lagi, terngambil jual lagi. Yang masih teman-teman nanti tunggu aja sampai MA10 di bawah karena menuju ke atas aja ya. Oke, tapi bandar foreign masih ada di dalam teman-teman ya. Lanjut ada SMRA, katanya ada gap SMRA. SMRA. Nah, ini ada gap, betul ada gap teman-teman ya. Ini gap down ya, gap down berarti tanda kenaikan lah teman. Selagi dia tidak lepas dari 404 masih aman ya. Masih aman. Karena masih berada di MA20-nya menuju ke atas. Bandar bagaimana? Bandar foreign cenderung sedikit ada jualan di sini nih ya. Beberapa hari ini ada jualan, sekitar 4 hari ada jualan, tapi bandar lokal cenderung dia menahan. Hari terakhir dia menahan nih, 2 hari ya. Walaupun kecil tapi dia ditahan ya teman-teman ya. Ada BQ yang nahan, NI yang nahan lah teman kita. Terus untuk foreignnya perhatikan untuk tanggal 2-nya ada YU banget sama BK. Nih bagus ya. Cenderung bagus lah. Mudah-mudahan segala target kenaikan sedikit 3436 juga target kenaikan sudah dibikin. Posisi lagi uptrend ya. Mudah-mudahan bisa menuju ke angka 535 ya untuk MA 200-nya di sini target sini. Suka mindahin ini mulu saya teman-teman ya. Nah, pindah enggak? Nah, pindah. Targetnya di sini ya. Sembari ada target di sini kan, sembari MA 200. Ini sudah koreksi, sudah bagus teman-teman ya. Tanda penurunan hanya di sini, di sini doang ya dua ya. Lebihnya bagus lah teman-teman. Yang penting dia tidak lepas daripada 404-nya masih cenderung aman. Pungutan si bandar lokal sudah mulai bagus. Kemarin juga sudah mulai nahan gemburan daripada bandar foreign walaupun sedikit tapi ditahan sama dia. Tapi foreign sebenarnya sudah ngambil sejak tanggal 26 ya. Ngambil lagi, keluar dikit. Nah, keluar dikit mungkin tinggal sedikit lagi kalau ngambil dari harga dari tanggal 26 Maret. Pada sini kan sudah keluar masuk teman. Tapi kalau diperhatikan dari sini dari tanggal 16 Januari masih ada barangnya. Oke, untuk SMRA seperti itu. Lokasi SMRA. Support teman-teman ya. 334-nya support ya. Antu dari supportnya berarti teman-teman ya. Nah, di sini nih, 334 di sini area sini. Ya kan nggak ada lagi di bawahnya. Ini 1200 kita cek di sini SMDR ya. SMDR. Terasnya berapa? 14 ini ya. SMDR 4 ke 14. Wah, ini fundamental teman-teman ya. Ini fundamental lagi murah. SMDR lagi murah. 4.85. Nah, ini standarnya di angka 14 berarti lagi murah. Oke, teman-teman secara fundamental lagi murah. Kalau teman-teman fundamental udah nih lokasi paling murahnya, lokasi paling murah. PR ratio paling murah di bawah 5, teman-teman tinggal tunggu waktu aja ya. Targetnya ke angka sini aja nih, harga tengah aja. Kalau teman-teman ya udah ketinggian harga tengah, oke di sini nih. Nah, ini cenderung bisa ditembus. 656 cenderung bisa ditembus, teman-teman ya. Oke, SMDR sebenarnya secara fundamental baik, teman-teman ya. Apalagi sekarang kalau harga wajarnya sampai 1.200 ya. Untuk PBP aja 689 dengan 600-an. Jadi kalau target ke angka sekitar 600-an masih nyampe, apalagi 400, 530 masih nyampe lah, teman-teman ya. Koreksi dikit wajar lah, teman-teman ya. Biarkan ini menjadi target nanti di masa depannya. Oke. Target kenaikan di angka 430 dikit lah gitu ya. Oke teman-teman, untuk SMRA seperti itu ya. Jadi masih ada, padahal masih ada di dalam, teman-teman aja.
Sebenarnya lokal juga kalau ngambil ada keluar terus ada ngambil lagi dikit-dikit. Smart money belum jualan terlalu puas nih. Jadi belum ada smart money yang jualan sampai tipis, terus di smart money belum ada yang ngambil yang cenderung tinggi. Baru satu, dua yang tinggi di sini, tiga di sini. Di kali ketiga itu adalah kenaikan dem, gitu kan. Kami cenderung ini diambil lagi teman-teman ya, cenderung diambil lagi. Nah mudah-mudahan kalau di sini sideways ya antara rentan 402 sama di angka 4228 dia cenderung sideways. Ya smart money-nya kalau smart money sudah mulai tinggi lagi berarti mau ada kenaikan bisa ke target di angka 452. Oke teman-teman seperti itu ya untuk SMRA. Lanjut ada Nine RI kita lupakan dulu untuk yang RI ya. Kita nanti bahasnya kalau untuk RI ya. Kita update-annya dulu deh. PANI saham ketokohan target sudah tercapai, tinggal yang di sini ya. Di angka 13.000. Target PANI di angka 19.000. Ini PANI kalau ketokohan mah cenderung aman teman-teman ya. Tinggal tunggu waktu aja udah PANI. Kemarin karena harus ngikutin ini aja nih. PANI belum pernah menyentuh harga overnya, berarti cenderung dia akan mencapai harga tertinggi baru. Itulah PANI. Nah, sekarang berapa nih? 1.700. Fix ini milik bandar. Kita cek di sini PANI berapa untuk PR ratio di harga sekarang. Oh 200-an 300-an wah ini bisa mencapai harga 19.000 lagi teman-teman. Cuma teman-teman berani nggak ngambil prosesnya 355 355 ini di angka 1.700. Jauh banget kan? Artinya ini masih posisi murah dong gitu kan. Jadi paling ini laporan keuangan biarin aja teman-teman. Kalau PR ratio seperti ini mah ya enak banget ini. Posisi murah teman-teman ya. Bisa mencapai ke harga tertinggi kembali ini. Bisa mencapai harga tertinggi yang baru. Kalau sudah tidak bisa mencapai harga atas tinggal teman-teman istilahnya tunggu waktu aja ya, tunggu waktu aja. Nah, jadi udah bikin tanda penurunan ya, biarin aja nih untuk masa depannya. Tapi untuk MA-nya cenderung di uptrend. Ya, tinggal ini udah koreksi, tinggal dem sampailah 13.000 teman-teman ya. Cuman posisi si Bandar Foreign lagi keluar dulu. Nah, ini bandar lokal terus ngambil. Ada pembuangan sedikit-sedikit tapi sebenarnya dia dari mulai tanggal sini ngambilnya, tanggal 9 April. Semenjak terjadi tragedi dia sudah mulai ngambil. Dem ya. Si bandar lokal. Dan si Foreign cenderung keluar bagus. Kenapa? Berarti kemarin itu si Foreign pengen keluar tapi tidak yang nampung ya. Nah, di sini sama-sama buangan nih. Poin bandar lokal jualan sampai sini kan, level sini jualan. Bandar Foreign kan ngambil nih sedikit ya. Nah, ketika bandar Foreign bandar lokal ngambil ternyata si Foreign langsung jualan. Nah, berarti itu pingin teman-teman pingin dibeli sama bandar lokalnya ya. Tapi si BK sudah mulai masuk nih pertanda baik ya. Tinggal tunggu ini mah tinggal bisa lah teman-teman ke angka 13 ribuan ya. Karena di sini secara MA masih posisi uptrend. Kenapa MA 20 itu masih posisi di atas MA 10 pun demikian. Bahkan ketika dia koreksi ke level 10.400 masih aman. Kenapa? Karena MA 20-nya belum dilewati. Oke, teman-teman untuk panik itu aman, smart dari semua masuk udah mulai bagus. Target yang terdekatnya di angka 13.000 sini dia. Ini target utama di sini 19.000 teman-teman. Bahkan dia akan melebihi harga target lebih tinggi daripada ini. Biasa kalau saham-saham ketokohan beginilah teman-teman ya. Oke teman-teman untuk si PANI seperti itu. Dan saya selalu mengingatkan teman-teman ya, ini baru permulaan nih si PANI itu up-nya ya, karena belum pernah mencapai harga target yang sini nih. Dia harus bisa mencapai target ke 16.000 kalau pengen 19.000. Kenapa? Karena cenderung dia sudah dilewati ini kan. Oke teman-teman, MA 200 sampai di MA 200 terus ya. Berarti keren nih si PANI. Ketokohan juga sih teman-teman, kalau bukan ketokohan mah ya cenderung dia sama dipermain. Kalau ketokohan kan mau turun ke harga berapapun diikutin gitu kan. Oke nanti kita hitunglah teman-teman, kalau panel udah pasti ini milik bandar lah teman-teman. Dari mana nih? Dari sini ya 1.700, sini juga di angka 335 ya. Kalau berdasarkan fundamental tidak akan seperti ini. Di target ke atas itu masih bisa teman-teman, apalagi ini yang suka saya bilang ini nih. Teman-teman kadang-kadang kurang sabar ya, ini kurang sabar ya. Ini sudah mulai uptrend teman-teman ya, karena MA 10 di bawah kanan nih di sini nih. Mulai uptrend dari mulai tanggal 15 ya. MA 10 di bawah kanan menuju ke atas. Nah, dan istilahnya goldennya di sini nih pas hari ini.
pas tanggal 22 golden langsung dem. Oke, teman-teman untuk money seperti itu ya. Aman teman-teman, posisi kalau teman-teman nyangkut di 19.000 masih bisa kejemput, tinggal tunggu waktu aja. Tapi kalau teman-teman dapat dana baru ya mendingan di average aja biar tidak terlalu di angka atas, biar pas kejemput 19.000 teman-teman sudah cuan. Ada naik, teman-teman naik. Kita lihat naik. Naik. Wis, naik lagi turun ya. Ini sudah mulai masuk ya emas 10-nya malahan apa namanya? Bandarnya pengen keluar ya. MA10 sudah mulai di bawah karena tapi menuju ke bawah. Hati-hati si kepala merah pas banget tidak mau tembus ya di angka 412 ya tidak mau tembus. Lagi menuju ke bawah pasca downtrend. Perhatikan untuk bandar lokal, maaf bandar forex cenderung jual dia pas kemarin dividen ya 3 perak lumayan. Nah ini ada foreign keluar teman-teman 2 hari ini ya. Yang ngambil ke sini langsung dia keluar. Tahu ada acara apa nih keluar? Ingin dapat duit kali ya. Tapi si bandar lokal sudah mulai masuk teman-teman. Perhatikan ya bandar lokal sudah mulai masuk. Tunggu aja sampai MA10-nya di bawah candle ya. Jangan teman-teman melakukan yang namanya pembelian secara tiba-tiba seperti ini kadang-kadang menjerumuskan teman-teman ke oke lah naik ya teman-teman. Berarti kan seberapa yakin teman-teman seberapa nanti ke depannya mau seperti apa gitu ya. Kalau teman-teman tidak punya patokan, teman-teman harus punya peraturan tersendiri. Kalau teman-teman downtrend mau ngambil pantulan aja harus berhitung teman-teman ya, harus berhitung berapa dia biasanya turun. Berarti gini nih teman, cara menghitungnya itu yang suka saya lakukan tapi sekarang sudah saya enggak lagi lah. Kenapa? Cenderung capek, mendingan nunggu turun MA10 di bawah kayak Anda, teman menuju ke atas dan posisi lagi di bawah. Kenapa lebih mudah teman-teman? Makanya saya bilang saya pingin teman-teman itu dikembalikan ke hukum dasarnya ya. Ini pantulan ada berapa persen nih? 27%. Nanti ketika turun lagi ada pantulan lagi di mana? Nah, sini nih ada pantulan lagi ya. Nah, berapa persen nih pantulannya? 17% teman-teman ya. Di sini kemarin ada pantulan dari arah mana nih? Nah, dari sini kan pantulan berapa? Sekitar 20%an ya. 19-20% ada pantulan dikit. Kalau ngambil 1% 2% harus seperti itu teman-teman, harus ada perhitungan. Nah, apabila dia tidak bisa melewati target ini, berarti fix dia mau ada penurunan besok pun. Apabila dia naik lagi tidak bisa melewati angka 412, cenderung dia akan turun kembali. Bahkan ini ada tanda penurunan di angka 322. Ini bandar foreign keluar, bandar lokal masuk, tapi yang banyak ngambil XL teman-teman kita yang banyak. Ini ada sempat sudah mulai masuk, mudah-mudahan banyak daripada teman kita bagian bukan daripada retail aja tapi smart money. Tapi lebih baik teman-teman tunggu aja sebentar. Tunggu aja sebentar, tunggu sampai benar-benar MA10 di bawah candle menuju ke atas. MA10 di bawah candle menuju ke atas. Walaupun ada kenaikan, lumayan ada kenaikan sementara, manfaatkan itu. Posisi naik sekarang di mana? Naik, posisinya di mana naik? Ya, dia sudah uptrend teman-teman. Ini emiten yang di up duluan, hati-hati ya. Ini emiten yang di up duluan walaupun belum pernah menyentuh harga overnya, berarti ada kesempatan. Tapi secara pungutan masih posisi dia ada penurunan atau penjualan dari seorang bandar lokal dan foreign ya. Oke teman-teman, jadi banyak penurunannya, maaf banyak pembuangannya daripada pengambilan. Lebih baik teman-teman tunggu aja ya, tunggu aja. Mungkin bisa di level 183 ataupun di harga listingnya di angka 152 ya. Lebih baik di situ. Saya punya di angka 147 ya. 147 ini listingnya di sini teman, yang 108 di sini. Ini listingnya, harga listing. Harga IPO lah, harga IPO di sini. Ketika ada IPO. Ini pengawalan saya sudah selesai di sini teman-teman ya. Di 276 ya, di 276. Nah, di sini udah selesai. Saya bilang kan ketika pengawalan selesai ikutin aja MA-nya. Kalau teman-teman yang ikutin MA-nya sudah berhasil sampai ke level 600 teman-teman. Kalau dari sini nih pengawalan selesai saya bilang, tapi ikutin MA-nya. Silakan ikutin MA10. Perhatikan MA10. Rata-rata dia berada di bawah candle. Ketika sudah menyentuh candlenya saat sebelum berbalik, dead cross. Mungkin teman-teman tidak bisa jual di atas ya di sini nih. Mungkin teman-teman ya. Tapi teman-teman ketika dead cross seperti ini udah jual aja. Mungkin teman-teman bisa jual di harga 505 di sini teman-teman 505, tapi kalau teman-teman bisa jual di atas, harusnya patokannya udah saya patokan MA20 deh. Di pas menyentuh MA20 bisa mulai dibengkokkan, saya jual di sini aja. Cukup teman-teman di sini. Sama-sama di angka 500-an juga teman-teman.
Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja ya, naik lebih baik teman-teman tunggu di bawah aja. Ini si bandarnya siapa sih? EP ya? Nah, kalau EP tunggu di bawah aja teman-teman ya. Suka ada yang suka suka ada yang itu teman-teman kalau si EP, suka ada yang istilahnya kalau dia di 50 kan ataupun enggak di 50 kan kadang-kadang kalau, emitennya bandarnya si W-nya si EP kadang-kadang diurus dengan baik lah teman-teman ya. Oke teman-teman untuk naik seperti itu ya, IOTF IOTF. Pas di harga tengahnya teman-teman ya, pas di harga tengahnya posisi uptrend ya. Ini tanda kenaikan sudah dilewatin ya, satu nih. Ini sudah mulai ditembus ya, tapi agak susah ya nembus sama candle ya biarin aja teman-teman ya. Harus bisa menyambut target ke angka 202. 202 tidak bisa ditembus, teman-teman cenderung dia akan kembali lagi. Tunggu sampai MA 20 sama MA 200. Kalau ditembus MA 10, MA 200, MA 10-nya ditembus, ini yang 3 garis ini teman-teman ya, cenderung dia akan melanjutkan kembali. Tetapi kalau masih ditahan di MA 20-nya, bahkan MA 20-nya masih menuju ke atas, masih posisi aman. Ya, masih posisi aman. Ini bandar lokal, kemarin ngambil terus ada jualan tapi tinggal meninggalkan barang setengahnya artinya masih posisi aman. Bandar Foreign yang terus ngambil 2 hari ini aja sudah ngambil. Kemarin ada pembuangan ya di harga tertinggi di sini nih, tapi meninggalkan jejak kenaikan terus dia ngambil lagi ya. Nih, tanggal 30 April dia ngambil lagi. Kita cek tanggal 30 April untuk bola apa? Untuk foreignnya siapa? Ada AK, ada BKRJP. Bagus teman-teman nih. 2 hari ini bagus. Kita cek, kita lihat untuk tanggal 2-nya. Ternyata BK ketemu BK, ada jualan berarti AK ketemu AK, CC ketemu CP, JP ketemu JP ya. Si AG main sedikit nih. Ini BK yang memimpin teman-teman ya, BK yang memimpin. Lumayan teman-teman BK memimpin juga, cuma dia suka pakai shadow kan. Mudah-mudahan bisa tembus ya teman-teman ke harga 200-nya ya. Mudah-mudahan bisa tembus bahkan ke target utama di angka 300. Ini target utama ke 300 teman-teman ya. Oke, teman-teman target utama 300. Mudah-mudahan karena milik bandar ini. Perhatikan nih, 483. Kalau teman-teman perhatikan itu adalah milik bandar. Kita lihat IOTF berapa sekarang? IOTF. Emiten-emiten yang PR ratio-nya gede teman-teman ya. Dia cenderung milik bandar. Jadi nanti lebih baik kalau milik bandar ya lebih baik ngambil di bawah aja ya. Suatu saat akan di up kembali kok. 1.700 kan gitu. Luar biasa kan. Lihat benar, yang penting mah dia laporan keuangan lancar mau dia jutaan kayak untungnya nggak sampai 1 miliar. Yang penting dia laporin keuangan, utangnya tidak banyak, teman-teman ya. Dia memang tidak bagiin dividen juga nggak jadi masalah, ROE-nya juga tidak jadi masalah. Yang penting dia melaporkan keuangan tidak bermasalah tokonya, equity-nya positif masih aman, teman-teman ya. Walaupun PR-nya segede gaban ya teman-teman. Oke teman-teman mudah-mudahan tidak ditahan di sini ya. Mudah-mudahan walaupun ditahan dia kembali ke bawah lagi tapi biasanya langsung dipatulkan lagi seperti halnya sejarahnya. Mudah-mudahan terjadi seperti itu teman-teman ya. Jadi secara EMA masih posisi uptrend ya, apalagi Bandar Foreign sudah mulai jualan lagi. Ini biasanya teman-teman ya, kalau milik bandar di sini dibikin rasa ketakutan, ya seperti itu, biasanya seperti itu. Tapi mudah-mudahan rasa ketakutan itu menjadikan target keutamaan ketika 300-an lah. Ini target keempat teman-teman, kalau mencapai ke sini lagi berarti target keempat berhasil dengan baik. Nanti tinggal tandain aja, teman-teman jangan ngambil di atasnya tapi ngambil di bawahnya aja. Kapan mulai ngambil? Ketika MA10 di bawah kadar menuju ke atas, udah gitu aja teman-teman ya. Oke, mungkin IOTF adalah yang terakhir untuk updatean saham. Nanti ke depannya akan kita bahas lagi emiten teman-teman berikutnya setelah kita nge-watchlist dulu ya. Sekian terima kasih. Salam untuk di rumah dan ciao.